kasih Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kita semua. Bapak sekalian, apa yang kami sampaikan pada rapat tanggal 15 Maret terbukti ya bahwa partai Prima ini akan melakukan perlawanan baru ke Bawaslu. Kan terbukti sekarang. Ya. Saya khususnya tidak menyalahkan Bawaslu. Tetapi ini adalah proses hukum, ya, tahapan hukum yang harus dilakukan oleh para ya, calon-calon peserta pemilu yang kemarin TMS, kan begitu. Nah, yang kedua, pertanyaan saya ke Bawaslu, apakah dasar mereka itu melakukan ya, permohonan tentang laporan pelanggaran administrasi pemilu itu tetap berdasar kepada 002 yang sudah pernah diperintahkan oleh Bawaslu kepada KPU. Kan begitu. Nah, yang kedua, kalau dulu kan objek sengketanya berita acara KPU, ya nomor 232, PL1 segala macam. Nah, yang kedua, tentu keputusan Bawaslu ini berdampak, yaitu tadi Pak, ergo omnes. Ini yang kita khawatirkan selama ini. Iya kan? Kalau tadi Pak Sekjen mengatakan, ya, supaya tidak mengganggu, tapi terganggu Pak. Kalau dulu kami mengatakan, ya, tidak menunda, tapi bisa tertunda. Ini yang kita khawatirkan Pak. Karena apapun katanya putusan pengadilan, ya, putusan Bawaslu itu hukum, mengikat kepada semua pihak. Karena kan KPU, Bawaslu, DKPP ini kan penyelenggara pemilu. Satu ditembak, kena semua Pak. Ketika penyelenggara stagnan, ya stagnan semua Pak, berhenti semua. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Nah, kalau sekarang sudah ada putusan Bawaslu, Saudara Ketua KPU, tolong Pak Ketua KPU, dicermati Pak. Apakah terganggu Pak tahapan? Ini perlu diketahui Pak, karena banyak teman-teman pers yang bertanya kepada kami tentang ini. Apakah terganggu tahapan yang sudah dilakukan? Kalau Bawaslu ini tugasnya, kan begitu. Apakah tahapan terganggu Pak? Kalau tahapan terganggu, apakah berdampak kepada peserta pemilu yang lain? Nah, ini kami harus tahu Pak. Kalau tadi Ketua KPU masih memaparkan tentang banding segala macam dan ya terima kasih sudah masukan kami tentang UVB segala macam. Ya, kami konsen di putusan Bawaslu ini, apakah putusan Bawaslu ini ya membuat tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU itu menjadi terganggu Pak. Kalau terganggu, sampai sejauh mana ketergangguannya, apakah menghalangi Pak ke tahapan berikutnya? Nah, yang ketiga, antisipasi Pak. Kami sudah bilang tanggal 15 Maret lalu, antisipasi ini menjadi presiden ke depan. Para calon-calon peserta pemilu yang TMS itu, kami yakini akan melakukan hal yang sama ini Pak. Nah, ini bagaimana sikap dari Bawaslu? Bagaimana kesiapan Bawaslu ini Pak? Kami bolak-balik ditelepon, ditanya Pak wartawan, ya kami no komen dulu Pak, kita belum tahu apa jawaban Bawaslu, apa jawaban dari KPU Pak mengenai ini. Nah, ini Pak. Iya kan? Tolong nanti ini dijawab Pak, Saudara Ketua KPU. Apakah dengan putusan Bawaslu ini, tahapan itu terganggu Pak? Kalau terganggu sampai sejauh mana ketergangguannya? Apakah mengganggu tahapan berikutnya Pak?
Kalau sudah terganggu Pak, ini akan kemana-mana. Nah bagaimana KPU mengantisipasi? Kalau Bawaslu kan tidak bisa menolak perkara Pak. Mengantisipasi ketika muncul calon-calon peserta pemilu yang TSM kemarin. Bagaimana caranya KPU mengantisipasi ini Pak? Nah sementara cukup Pak Ketua. Makasih.